Iya, oke. Eh, Rekan-rekan dari IMM maupun juga para tamu undangan yang lain, salam sehat selalu dari jauh. Saya posisi ada di menjelang masuk Bandung di Lingkar Nagrek namanya. Satu daerah yang pemandangannya sangat bagus sekali. Saya akan secara perlahan, step by step kita mencoba dan melaksanakan bagaimana takzim kita, hormat kita, sayang kita kepada oma dan opa kita. Dalam hal ini direncanakan pada akhir bulan ini, akhir bulan Maret hingga nanti April, ya. Tapi ini tentunya tergantung dari kesediaan vaksin ya, dari Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma ya. Itu akan dilaksanakan vaksinasi untuk para lansia. Ya, tapi tentunya ada beberapa persyaratan. Inilah yang nanti akan kita sampaikan dalam bentuk suatu kepedulian kita, para cucu, para anak maupun juga semualah komponen bangsa ini memperhatikan dan mengingat jasa-jasa beliau sehingga kita bisa berkiprah dan berperan untuk bagaimana menjadikan selalu jaya Indonesia kita. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita akan bertahap dan mohon nanti tentunya yang mengikuti ini tidak hanya opa dan oma ya, tapi tentunya putra-putrinya yang mungkin lebih proaktif ya, nanti mohon ditindaklanjuti bagaimana kita menunjukkan bakti kita kepada beliau-beliau ya. Oke, next. Bisa gambarnya semua dilihat Bapak dan Ibu sekalian? Jelas. Bisa. Jelas, Pak. Ya, ini adalah beberapa lansia yang ada di Chile, suatu negara yang lebih dulu ya untuk melakukan vaksinasi kepada para lansia. Bahkan di Chile itu sudah dilaksanakan untuk mereka-mereka yang sudah berusia 80 tahun ya, 70 sampai 80 tahun ya. Nanti kita akan melihat bagaimana untuk bangsa kita ini memberikan perhatian dan juga semacam upaya yang terbaik untuk para opa dan oma kita ya. Oke, Bapak, next Bapak. Ya, klik. Ya, oke. Ini kita memberikan gambaran supaya para opa dan oma kita yang ada di Indonesia tambah keyakinan ya bahwa di beberapa negara ya, Cina, kalau Cina itu memang pada penelitian tahap awal ya, pada penelitian trial klinikal yang pertama dan kedua itu sekitar melibatkan 400 orang yang berusia lansia ya, antara 60 sampai 70 tahun ya. Ini berhasil baik dengan vaksin Sinovac yang nantinya akan kita terapkan di Indonesia ya. Saya memberikan referensi dulu di Cina karena memang nantinya kita akan menggunakan vaksin dari Cina yang kerjasama dengan Bio Farmasi ya dari Indonesia, dan insya Allah para lansia kita di Indonesia ini nanti akan bisa mendapatkan tahapan vaksinasi pada gelombang yang ketiga ya. Gelombang ketiga itu artinya setelah para dokter ya, kemudian tenaga kesehatan, kemudian diprioritaskan dulu untuk orang tua ya, para lansia. Yaitu kira-kira nanti akhir Maret ini sampai April sehingga tersedia ya, karena hampir sekitar jumlahnya lumayan ya, ada sekitar 21 juta dari para lansia ya, itu mencakup sekitar 10% dari jumlah penduduk yang di Indonesia ya, tapi nanti ada beberapa kriteria yang akan saya jelaskan ya. Jadi sekali lagi Oma dan Opa, kita perhatikan di situ ada gambar dari negara-negara yang sudah menjalankan ya dengan baik, berhasil tanpa ada efek samping yang berarti, dan semuanya berjalan dengan lancar ya, dari Cina, Brasil, Inggris, Turki, Amerika Serikat, kemudian Prancis, Kanada, dan yang paling dekat Singapura ya. Singapura telah menjalankan untuk vaksinasi kepada para lansia ya. Oke, klik next.
Ya, ini gambaran bagaimana kerentanan para lansia, para oma dan opa kita ya, berkaitan dengan wabah COVID-19 ini ya. Di antaranya adalah kita ketahui bahwa sekitar 40% ya, jadi jumlahnya hampir sekitar 11 juta para opa oma kita, para kakek nenek kita ini memang kurang beruntung ya. 40% ini kondisi secara kesejahteraan dan sosial ekonomisnya memang perlu mendapatkan perhatian ya. Dan ini sebenarnya telah menjadi tanggung jawab oleh negara ya. Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 ini menyatakan bahwa negara itu harus menciptakan suasana ya yang menunjang bagi kalangan lansia untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan yang ya mencukupi, memadai ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, masalah perlindungan kepada para lansia ini telah dijalankan oleh beberapa institusi ya. Institusi itu artinya baik itu swasta ya, artinya itu lembaga-lembaga swasta maupun juga pemerintah ya. Adapun dampak para lansia ini terhadap masalah COVID-19 ya, ini tentunya dikaitkan dengan masalah ya beliau sekali lagi ya memiliki ruang gerak ya yang tentunya terbatas karena faktor usia, bahkan juga dikaitkan seperti tadi data ada sekitar 40% ya bahwa mereka-mereka tidak bisa atau mengalami hambatan untuk bisa mendapatkan akses ya tadi kesejahteraan tadi ya. Kemudian sisi yang lain Bapak dan Ibu sekalian itu bahkan lebih dari 80% ya lansia tidak memiliki akses ke bantuan untuk mendapatkan ya misalnya ya semacam tunjangan atau semacam dukungan ya pada tingkat bahkan tingkat minimal pun itu belum bisa diperoleh ya. Moga-moga nanti pemerintah bersama-sama dengan institusi-institusi lain betul-betul memperhatikan ya para nenek, kakek, opa, oma kita yang sudah begitu banyak jasanya. Kita menjadi seperti sekarang ini tentunya dari beliau-beliau ya. Oke, next Bapak. Nah, ini kami tunjukkan bahwa bukti untuk perhatian maupun juga kepedulian bangsa Indonesia ini ya terhadap para lansia, ini kami tunjukkan ya. Di situ ada beberapa ya ini gambar yang dikotakin merah itu adalah merupakan gelombang pertama ya. Gelombang pertama untuk timeline, artinya itu proses perjalanan vaksinasi secara massal di Indonesia. Ya, ini dimasukkan dalam gelombang pertama ya. Tentunya tahapan yang lansia itu yang ketiga ya. Setelah para dokter yang memang pada garda ke depan untuk bagaimana mengkawal, menjaga, mengatasi untuk masalah COVID-19 ya. Ini tentunya harus yang pertama dilakukan ya, bukan masalah prioritas tapi ini dikaitkan dengan prosesnya ya, artinya itu urutannya aja ya. Sekali lagi kalau prioritas semuanya tentunya memiliki prioritas yang sama untuk mendapatkan hak kesehatan ya. Sekali lagi itu ditunjukkan Bapak dan Ibu sekalian dan juga para mitra dari IMM yang kami cintai dan kami hormati. Di situ ditunjukkan ya lansia yang mencapai 21,5 juta ini nanti masuk dalam ini gelombang pertama tapi tahapannya yang ketiga yang akan dilaksanakan nanti pada akhir Maret ini hingga April. Oleh karena itulah pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen IMM yang telah memiliki perhatian dan juga bersikap asertif ya untuk bagaimana memberikan edukasi, memberikan informasi bahkan solusinya ya terhadap bagaimana untuk para lansia ini berpartisipasi mendapatkan vaksin sehingga beliau mendapatkan kenyamanan ya untuk menghadapi pandemi yang semakin tidak terkontrol ini ya. Hanya satu-satunya dengan vaksinasi ini pandemi atau wabah ini bisa kita kontrol ya. Sekali lagi jumlah lansia mencapai jumlah yang cukup besar
Dan ini kenapa dalam hal ini juga kita para ahli kesehatan memikirkan dan juga memperhatikan secara khusus, karena ternyata di dalam masalah mereka yang terinfeksi, jelas tentunya pada para lansia ini yang akan memiliki dampak yang signifikan ya, artinya terjadinya komplikasi, terjadinya semacam bahkan mortalitas ya, artinya kematian, itu jumlahnya mendominasi ya, cukup besar ya. Nanti datanya akan kita kemukakan, yaitu mencapai lebih dari 34% ya. Oke, next. Ya, kepada Opa dan Oma yang kami cintai dan kami hormati, sebenarnya kalau saya menyebutkan Opa dan Oma itu saya agak kadang-kadang tersinggung dalam diri saya sendiri ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ini juga sudah termasuk Opa ya. Ya tentunya tetangga-tetangga maupun kenalan-kenalan sering menyebutnya Opa. Tapi saya masih ada optimis, ada tetangga itu yang jualan apa itu namanya karedok gitu ya, ada nenggelis di sana itu selalu menyebut tidak pernah Opa ya, nyebutnya itu AA gitu ya. Ujang. Karena kalau saya beli ya, jadi saya masih merasa bersyukur walaupun satu-satunya dia ya yang menyebut AA, karena kalau saya beli itu loteknya itu sekaligus dengan cobeknya ya, jadi selalu manggilnya AA gitu ya. Yang lainnya manggilnya Ake, Opa gitu. Oke, saya mau opung aja ah. Ya, ada yang opung gitu ya. Nah, itulah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mencairkan suasana ya supaya nggak tegang. Karena saya yang tegang itu saya ya, karena saya mencari tempat ini keempat ini ke tempatnya Api. Alhamdulillah tempatnya Api ini sinyalnya stabil nih, moga-moga. Saya udah 4 tempat, semuanya sinyalnya nggak stabil. Oke, kita akan bicara kembali. Kita kembali ke laptop ya. Oke, sekarang bagaimana terhadap ini dulu aspek secara legalitasnya ya. Ini ternyata dari Badan POM merupakan badan yang sebagai regulator ya. Ini telah mengeluarkan pada tanggal 5 Februari tahun 2021 ini untuk mengeluarkan izin ya, walaupun dalam pengertian itu peredaran darurat ya, karena selalu saja semua negara di dunia ini selalu belajar ya. Indonesia tidak ketinggalan amat perhatian kita terhadap para oma opa kita ya. Tentunya dalam hal ini para relawan dan juga tentunya saya harapkan dari ketua RT, RW, kelurahan dan sebagainya ikut berpartisipasi ya. Bagaimana kita memberikan rasa takzim dan hormat kita. Ya, di antaranya tentu memantau ya, dari memantau pendataan secara katakan secara administratif, kemudian juga akan menanyakan secara sepintas dulu supaya mendapatkan gambaran ya. Dari tiap-tiap wilayah itu ada opa oma yang mendapatkan kesempatan dalam artian layak dari aspek kesehatan ya. Ini misalnya kita akan menanyakan apakah selama beberapa katakanlah mungkin setahun belakangan ini apakah mengalami penurunan berat yang betul-betul dirasakan betul ya misalnya. Nah, tentunya kalau dirasakan penurunan berat yang terus-menerus ya tentunya mereka nanti akan kita konsultasikan kepada dokter. Tapi tahap-tahap awal bisa ditangani, bisa dilakukan untuk investigasinya itu dari para relawan ya. Kemudian apakah beliau-beliau ini ya sudah mengalami kesulitan, misalnya udah jalan 100 sampai 200 meter udah megap-megap misalnya ya. Itu nanti menjadi catatan ya. Tentu sekali lagi kita harus bersikap asertif ya. Artinya pada saat itu misalnya terjadi semacam itu, sementara itu para relawan, para investigator itu mencatat saja ya, tidak memberikan semacam komen-komen ataupun juga sesuatu yang tidak menyenangkan ya kepada para opa dan oma kita. Kita catat nanti lebih jauh mereka-mereka yang memang memiliki sesuatu yang tidak masuk ke dalam suatu kriteria ya yang sudah nantinya mungkin dengan checklist yang sederhana, nah itu nanti dilaporkan untuk supaya nanti beliau mendapatkan konsultasi kepada orang yang berkompeten ya, dalam hal ini dokter atau dalam hal ini para ahli gerontologi ya, para ahli-ahli yang memang memikirkan baik itu aspek nutrisi maupun kesehatan kepada orang-orang tua ya. Itu adalah orang-orang
gerontologi ya yang ahlinya ya. Kemudian sering merasa kelelahan tidak ya, ini juga harus nanti mendapatkan catatan. Kemudian ada beberapa pertanyaan, misalnya dari 11 penyakit ini minimal ada 4 misalnya ada yang tercatat dari kasus hipertensi ya, kencing manis, kemudian kanker, paru-paru kronis, kemudian adanya serangan jantung, bahkan sampai ke gagal jantung kongestif ya, kemudian ada nyeri dada ya, atau angina pectoris yang betul-betul itu sangat mengganggu dan sering kambuh, tentu itu harus menjadi catatan ya. Kemudian ada asma, nyeri sendi, stroke, maupun juga mungkin gangguan ginjal sampai ke tingkat gagal ginjal ya. Bahkan juga ada pertanyaan juga yang misalnya kalau naik tangga sampai 10 tangga bagaimana ya, misalnya sudah mengalami kesulitan mengkap-mengkap, itu nanti harus menjadi suatu catatan. Sekali lagi jangan melakukan judgment atau memvonis ya, biarlah nanti yang menentukan itu dokter, sehingga para lansia kita, opa-oma kita mendapatkan pelayanan yang terbaik ya. Kita hanya mendata aja, melaporkan, kita melakukan semacam kayak screening, tracing secara sederhana gitu ya. Siapa-siapa aja oma dan opa kita yang sudah layak untuk segera dipersiapkan mendapatkan vaksin ya. Sekali lagi tadi data tadi bukan saralat ya, tingkat mortalitas itu bukan 34 ya, tapi 47,3% bahkan ya. Artinya beliau-beliau ini ketika dirawat di dalam ICU ataupun mungkin katakanlah perawatan secara isolasi, ini kegagalannya cukup tinggi ya, artinya beliau meninggal ya, karena memang sebelumnya biasanya disertai dengan komorbid ya, artinya penyakit-penyakit yang seperti tadi yang di atas tadi saya sebutkan ya. Dari 11 itu kalau ada 4, nah tentunya ada pertimbangan, nantinya mungkin nanti dulu ya, beliau harus dilakukan semacam observasi sampai nantinya beliau didapatkan suatu sistem ya katakanlah treatment atau terapi sehingga nanti dia cukup layak ya untuk mendapatkan vaksin. Nanti akan kita evaluasi lebih lanjut lagi ya. Ini hanya bagi mereka para relawan ya, para relawan yang akan memberikan semacam pelayanan tracing atau screening ya bagi oma-opa di masing-masing tempat ya, di RT, RW, kelurahan, siapa saja yang akan mendapatkan pemaksinan lebih dahulu. Bukan dalam arti diprioritaskan, bukan. Termasuk beliau-beliau yang nanti yang belum bisa masuk screening atau belum bisa lolos, tentunya nanti akan diobservasi ya oleh para ahli gerontologi atau juga para dokter, sehingga nanti siapa aja yang selanjutnya bisa dilakukan vaksinasi. Oke, next. Sekarang saya ini akan menjelaskan ya. Ini dari tentunya para opa dan oma harus memaklumi penjelasan ini karena memang itu adalah dikaitkan dengan bertambahnya usia ya. Seperti tadi ini Dokter Heru sendiri aja selalu mengelak aja kalau dikatakan tua, nggak mau itu. Apalagi kalau ada yang gelis-gelis gitu, udah petentang-petenteng merasa masih muda, tapi realitas dalam kehidupan selalu aja umur itu akan menjadikan kita ya menyadari bahwa makin pesatnya bertambah umur juga ada kondisi-kondisi tubuh yang justru menurun, jadi berkebalikan arahnya ya. Jadi ada semacam imunosensennya bagaimana ya. Ini contoh ya dari caption tayangan ini kita perlihatkan ya, kita mulai aja dari bagian yang masalah sleep deprivation-nya bagaimana ya. Artinya seseorang yang sudah sepuh usia ini ya, usia-usia yang sudah di atas 60 tahun ini pasti dia akan mengalami ya semacam kesulitan untuk tidur secara normatif ya, nyenyak dan sebagainya. Oleh karena itu mohon diusahakan sedemikian rupa ya untuk bisa mendapatkan tidur ya minimal antara 7 sampai 8 jam ya, itu diusahakan tidur dengan tertib dan selalu diusahakan pada jam-jam yang sudah ditentukan sehingga sistem memori kita memudahkan membantu ya autosugesti untuk para opa-oma kita ini tertib tidur ya. Oke, kemudian saya langsung menuju ke kanan itu untuk gut dysbiosis ya, artinya selalu mengalami gangguan pada pencernaan ya. Makin usia kita lanjut, biasanya masalah pencernaan itu sering akan mengalami gangguan ya.
karena keseimbangan masalah prebiotik maupun probiotik. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian juga di bawahnya itu ya ada tulisannya dysregulated untuk immune cell ya. Tentu dia juga akan mengalami penurunan ya. Nah, ini nanti ada keterkaitan dengan bagaimana seseorang menjalani vaksinasi, karena vaksinasi itu suatu upaya stimulasi untuk mendapatkan respon tubuh, yaitu respon antibodi ya, sehingga nanti bisa mengatasi wabah ataupun penyakit yang mengglobal ya. Karena satu-satunya cara untuk bagaimana mengontrol sampai akhirnya kita bisa ya terentaskan atau bisa melewati atau bisa lolos atau bisa kita survival terhadap wabah atau pandemi ini dengan cara dilakukannya vaksinasi massal atau secara bahkan secara global ya. Nantinya juga akan bertahap akan terjadi sesuatu herd immunity ya, sesuatu kekebalan secara natural, secara alamiah, sehingga nanti tidak membahayakan lagi ya, seperti misalnya dulu kita punya kasus influenza. Seluruh manusia di dunia ini hampir pernah mengalami influenza, tapi tidak pernah akan membahayakan lagi dan sifatnya sudah common sense ya, sudah ya akal sehat kita mengatakan itu sudah tidak menjadi masalah, dan memang setelah itu berjalan itu tidak ada sesuatu korban-korban yang cukup besar ya. Nah, sekarang ini sebenarnya ya sama ya dengan kasus 100 tahun yang lalu, tapi memakan jumlah yang sangat besar ya kasus influenza itu ya. Tetapi sekarang ini bentuknya lain, walaupun virusnya tipikalnya sama ya. Dia ada tipikal RNA ya, yang tipikal virus semacam ini dia selalu dia berubah ya, terjadi mutagenesis ya, sehingga selalu mengancam kehidupan manusia. Tapi juga manusia akhirnya juga akan lebih bijak, lebih bagaimana bisa menanggulangi masalah kesehatan, dan ini menjadi pembelajaran dunia. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan dari gambar ini adalah itu di bawah itu ada gambar suntikan ya, itu adanya reduce vaksin efisiensi. Nah, inilah nanti yang akan saya bahas lebih lanjut ya. Kita semua sudah mengerti kalau orang-orang yang sudah sepuh itu ya. Ini gambar yang di bawah, gambar yang di atas ya, di tengah-tengah itu. Misalnya old itu akan menyebabkan diantara inflation, artinya itu pengecilan pada kelenjar timus ya. Kelenjar timus itu adalah yang banyak bertanggung jawab terhadap sistem imunitas kita. Stres ya pastilah. Sama oma, opa itu pasti memiliki masa lalu panjang, memiliki memori panjang ya. Ini tentu ya akan memiliki dampak terhadap stres ya. Kemudian masalah obesitas ini sering karena gerakan yang lamban ya. Ini akan menyebabkan obesitas ya. Kalau misalnya kronik infeksi yang kronis itu saya kira ya sering akan dialami orang-orang yang memang sudah uzur usia karena kaitannya dengan imunitas tubuh ya. Oke, next. Ya, sekarang kita akan bicara tentang masalah kita memberikan ya sesuatu perhatian secara sederhana ya, supaya mendukung sistem imunitas dari opa oma kita ini menjadi selalu terjaga ya. Jadi kita memberikan sesuatu saran-saran yang sederhana, karena sekali lagi opa oma kita harus mendapatkan suatu pelayanan, mendapatkan satu perhatian yang baik ya. Halo, minta kalau ada suara-suara yang kurang jelas atau terlalu kenceng gitu atau terlalu cepat, mohon feedbacknya. Karena ini kita ngejar waktu, tapi enggak ya. Kita moga-moga aja suasana ini karena sinyal cukup bagus, nanti bisa saya tuntaskan materi ini ya, kira-kira setengah jam lah. Ya. Nanti kita lebih berbanyak tanya jawab. Ya, oke. Jadi apa saja ya kira-kira perhatian-perhatian sederhana yang nantinya membantu ya mendukung dari sistem imunitas dari opa oma kita ya. Tentunya kaitannya pertama dengan masalah makanan ya. Makanan itu tentulah ya, dia tentu harus kita berikan makanan protein yang tidak berlemak misalnya ya. Kemudian juga masalah omega 3 ya, maksudnya lemak omega 3 itu bisa diperoleh baik itu dari katakanlah buah maupun juga beberapa daging ya, dikombinasi sedemikian rupa ya. Pokoknya harus kita, karbohidrat juga demikian, tapi tentunya jangan banyak-banyak.
Karbohidrat itu maksudnya begini ya. Kalau misalnya ada sesuatu dari beras merah, ya lebih bagus beras merah ya, karena dia banyak memiliki beberapa vitamin B1 di antaranya yang sangat populer itu ya. Kemudian misalnya sesuatu yang harus ya tidak diproses berlebihan lah misalnya. Daripada bentuk tepung ya lebih baik bentuknya masih wungkul ya, masih natural gitu ya. Apalagi kalau dikukus semacam itu ya, ubi, ketela itu bentuk-bentuk karbohidrat yang lebih baik ya. Kalau omega 3 itu bisa saja dari beberapa dari jenis daging-daging ikan ataupun juga dari beberapa ya yang terkenal misalnya advokat semacam itu ya, itu kandungan omega 3-nya cukup bagus ya. Nah, terus kemudian masalah cuci tangan ya, kita memiliki protokoler 3M ya. Itu juga selalu opa oma kita selalu kita ingatkan ya. Oke, kalau social distancing pasti nggak usah diingatkan karena beliau merasakan sekali nggak bisa melakukan olahraga lari-lari jauh-jauh ya karena sering mendapatkan peringatan ya. Tapi kalau masalah cuci tangan ya, kemudian pakai masker mohon selalu diingatkan. Kemudian ya untuk istirahat ya. Istirahat itu saya kira pedomannya sederhana ya, pokoknya diusahakan 7-8 jam ya. Bahkan kalau siang hari pun bisa tidur ya. Nanti diatur aja sedemikian sehingga beliau nyaman gitu ya. Nah, kemudian masalah exercise ya, olahraga ringan. Ini kondisi sekarang ini selain masalahnya hujan, juga kondisi dari ya COVID ini ya, beliau mungkin tidak diperkenankan lari-lari mengelilingi kampung atau apa ya. Oke, nanti mungkin kita berikan ya tips-tips sederhana exercise atau olahraga secara statis di rumah gitu ya. Nanti kita berikan, tapi ya lebih bagus ya. Nanti kaitannya ini ada ya, terutama ketika berjemur di luar ya. Nanti saya akan menjelaskan sesuatu yang sangat penting ya kaitannya dengan metabolisme tubuh kita. Nah, kemudian masalah minum ya, ini diusahakan tidak boleh terlalu banyak, tapi juga tidak boleh kurang ya, antara 4-6 gelas lah ya, watt. Artinya itu air yang layak ya. Oke, next Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sekarang kita akan perhatikan nih ya, langsung pada perhatian terhadap menu atau diet makanan untuk opa oma kita ya. Sekali lagi kita juga memiliki pemahaman itu pada gambar yang kita blok dengan warna biru dongker atau biru laut itu ya. Ini sekali lagi ya, tidak ada sesuatu keajaiban ya, tidak ada sesuatu yang sifatnya itu magic dari diet itu langsung kemudian nanti bisa mengatasi atau bisa aman dengan COVID-19 ya. Ini tentunya tidak demikian ya. Kita tentu harus persiapkan ya makanan-makanan yang terpilih, kemudian juga bersifat rutin, bersifat konsisten ya. Bahkan kalau perlu harus ada progres peningkatan nilai-nilai nutrisi yang kita berikan kepada oma dan opa kita ya. Kita akan memberikan ada gambaran singkat ya, itu dari atas misalnya protein. Hey, halo. Iya dong, lanjut. Ya, koneksi itu bagus. Ya, oke, lanjut ya. Iya. Ya, mulai itu ada yang gambar di atas tentang masalah protein, zinc ya. Nah, ini tentunya diharapkan sekali lagi ada pada protein dan zinc ini. Zinc itu diperlukan ya untuk bagaimana supaya memori sistem katakanlah kognitif ya, ingatan dan sebagainya itu terbaik ya pada oma kita ya. Oma dan opa kita ya, di antaranya itu dengan misalnya dengan tadi daging yang tidak berlemak, kemudian poultry atau eggs itu maksudnya itu ya daging, ayam yang baik ya. Ya, telur yang baik itu maksudnya tuh ada koneksi. Lanjut. Ini apa kalau ada gangguan koneksi suara? Agak putus-putus sih. Tadi agak putus-putus, tapi lanjut dok. Lanjut ya. Oke, lanjut. bagus ya. Oke, saya akan lanjut. Di bawahnya itu ada tulisan omega 3 dan ya. Itu ada gambarnya bentuknya udang ya sama coklat, tapi ada pertanyaan kadang nah itu ada pertanyaan kadang-kadang nggak jelas tuh. Kata-kata ya, kadang-kadang hilang ya. Ya. Padahal saya lihat tempatnya Afi ini dari pilihan 5 tempat, tempatnya Afi ini paling stabil. Oke deh. Enggak terlalu ini sih. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Oke.
Kemudian vitamin D. Vitamin D nanti saya bahas yang terakhir ini karena sesuatu yang sangat penting yang dikaitkan dengan COVID-19 ya. Di bawahnya aja ini antioksidan ya. Antioksidan itu sebenarnya sudah kita jelaskan pada produk kita NG2 Kencona ini sangat luar biasa karena dia perannya tidak hanya kandungannya. Kalau kandungannya cukup tinggi tapi tidak hanya cukup tinggi aja ya. Bagaimana peran ya karena antioksidan dari berbagai macam jamu-jamu kita ini memiliki varian sehingga nantinya dia betul-betul akan berperan ya. Berperan bersama dengan vitamin D membantu untuk mengatasi lajunya atau kemungkinan terinfeksinya COVID-19 ya. Jadi sekali lagi harus ada variasi ya. Variasi dari buah-buahan ya, sayur-sayuran yang sifatnya itu berbeda-beda ya, supaya nanti mendapatkan asupan walaupun tentunya oma dan opa kita ini daya selera terhadap makanannya memang sudah sangat berkurang ya. Oleh karena itu diusahakan ya ada variasi-variasi buah-buahan, jangan monoton aja gitu ya, supaya nanti asupan dari yang namanya antioksidan itu cukup memadai ya. Nanti akan kita jelaskan, kita kaitkan bagaimana NG2 Kencona berperan sebagai fungsi adjuvan atau supporting ya bersama dengan vitamin D. Walaupun di dalam NG2 Kencona sebenarnya sudah ada vitamin D tapi tidak memadai. Nanti bagaimana kelanjutannya nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian ini ada prebiotik dan probiotik. Itu apa yang dimaksudkan? Kalau prebiotik itu adalah sesuatu asupan ya yang berupa minuman atau makanan yang sifatnya nantinya mendukung terhadap bakteri probiotiknya. Apa itu bakteri probiotik ya? Ini yang terkenal nih, misalnya Lactobacillus acidophilus bifidus misalnya ya, yang akan membantu di dalam pencernaan kita sehingga pencernaan kita itu akan selalu stabil ya, tidak terjadi semacam ya sakit perut, kemudian perut yang mual dan sebagainya ya, karena mendapatkan keseimbangan dari tadi ya, adanya mikrobia probiotik yang ada di dalam pencernaan ya. Oke, sekarang saya beralih ke vitamin D ya. Vitamin D ini nantinya ya tapi sumbernya dulu ya. Sumbernya itu ada dari ikan ya. Ke ikan apa aja lah, ikan laut maupun ikan sungai, kemudian pada telur ini pada kuningnya misalnya ya, kemudian juga pada mushroom atau jamur ya, tapi nanti akan secara khusus. Mari kita perhatikan kenapa saya mendapat atau saya memberikan perhatian khusus pada vitamin D ya. Ya, next Bapak. Nih, vitamin D ini mendapatkan perhatian ya pada akhir-akhir ini. Bahkan sampai WHO pun sampai secara gesit melakukan penelitian-penelitian di beberapa negara ya, karena kaitannya itu dengan bagaimana nanti vitamin D itu perannya seperti hormon gitu ya, membantu untuk suatu metabolisme dalam tubuh dan respon terhadap antibodi kita ya. Nah ini dalam penelitian ini akan saya tunjukkan ini dari peta itu ya. Peta itu di situ ada pada bagian sebelah kanan ya. Kalau dari tangan saya ini ada case fatality rate ya. Artinya itu kaitannya, maaf ini dengan bahasa yang agak kasar itu tentang masalah ya kematian ya. Indonesia cukup tinggi ya dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara ya. Misalnya ini kita bandingkan dengan Filipina ya, itu di sebelah kiri persis dari kotak merah itu ya. Filipina itu ya konsumsi secara rata-rata gitu ya, itu menunjukkan angka 32,44 nano ya, nanogram per mililiter ya. Kalau kita bandingkan di Indonesia yang di bawah yang saling karin itu konsumsinya itu hanya sangat ya rendah, separohnya ya. Untuk vitamin D ini hanya 17,71 nanogram ya, ini sangat kecil sekali sehingga memiliki relevansi ya atau keterkaitan dengan mortalitas atau tadi kematian tadi ya, mereka yang kaitannya dengan masalah COVID-19 tentunya ya, mereka yang para masyarakat umum ini terutama tentunya dalam hal ini adalah para oma-opa kita yang memiliki seperti tadi persentase sangat tinggi ya, mencapai 47% ya yang meninggal karena adanya sekali lagi
komorbidnya atau penyakit bawaan sebelumnya. Oleh itu nanti di dalam proses vaksinasi juga dilakukan yang namanya screening ya. Screening itu sekali lagi untuk nantinya yang layak dulu ya. Ini kaitannya dengan apa? Dengan safety ya, keselamatan dan yang terbaik untuk oma dan opa kita ya. Oke, kita lanjut. Klik Bapak. Ya, kita akan melihat timeline ya, perjalanan dari penyakit COVID-19 ini ya. Ini yang kita melihat dulu paling sebelah kiri, ada gambar kayak baterai yang plus itu ya. Ini kita harus memberikan optimisme ya kepada masyarakat luas kita bahwa 80% dari mereka yang mengalami infeksi ya atau terpapar dari COVID-19 ini, 80% itu bisa survival tanpa adanya ya treatment yang berlebihan ya, cukup menjaga, memperhatikan dan sebagainya ya, itu mereka akan mengalami sembuh sendiri ya. Kemudian perlu mendapatkan perhatian, langsung aja kepada sebelah kanannya itu ya, bahwa 1 dari setiap 5 penderita COVID-19 itu menjadi sangat berat ya. Ini perlu mendapatkan perhatian. Artinya itu perlu mendapatkan perawatan untuk fasilitas rumah sakit ya. Dan ini adalah terjadi pada usia lanjut ya. Dan tentunya orang yang telah mempunyai penyakit-penyakit sebelumnya atau kita sebut sering dengan istilah komorbid ya. Nah, kemudian penyakit penyerta sebelumnya ya, seperti ya tadi sudah dijelaskan, ada penyakit jantung, penyakit tekanan darah tinggi, kemudian ada penyakit ginjal ya, ada kencing manis atau diabetes, kemudian penyakit paru, penyakit liver ya, penyakit paru-paru dan sebagainya ya. Tapi tentunya yang menjadi catatan kita, meskipun setiap penderita ini ya, walaupun dia mungkin tidak bergejala atau asimptomatik ya, ataupun yang ringan, sedang, apalagi yang berat ya, itu tentu harus memperhatikan, bisa saja terjadi eskalasi ya, peningkatan intensitas ya menjadi lebih berat. Itu semuanya kemungkinan terjadi. Oleh karena itu kita harus selalu ya preventif, selalu antisipasi ya, untuk bagaimana kita semuanya terbebaskan dari terinfeksi dari COVID-19. Lanjut Bapak. Silahkan klik. Ya, vaksinasi ya. Vaksinasi pada lansia itu apa saja ya? Ini pertama kita sudah mendapatkan payung hukumnya ya, atau legalitasnya BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai regulator dalam hal ini ya, yang mengatur. Ini telah memberikan izin bagaimana untuk pelaksanaan vaksinasi ya. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa tingkat mortalitas atau kematian sangat tinggi untuk para lansia atau terjadi pada oma dan opa kita ya, mencapai 47,3% ya. Kemudian tadi kita sudah menunjukkan bahwa pemerintah kita memiliki atensi, memiliki perhatian, memiliki semacam ya katakan semacam upaya ya yang terbaik bagi untuk oma dan opa kita di seluruh Indonesia ya. Terbukti di dalam kebijakan untuk program vaksinasi ini masuk gelombang pertama ya. Tapi tentunya tahapannya tahapan yang ketiga setelah nantinya selesai para nakes dan dokter ya. Tapi insya Allah pada akhir bulan Maret sampai April nanti telah dilaksanakan ya. Oke, klik lanjut. Ini saya juga memberikan suatu wawasan ya dari para dokter ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia ini memberikan ya yang layak ya. Yang layak itu oma opa siapa aja ya. Sekali lagi opa dan oma yang memiliki masalah-masalah kesehatan seperti hipertensi ya, diabetes, penyakit jantung ya, penyakit liver atau hati, dan ada gangguan tiroid ya. Sekali lagi bila itu terkontrol ya, terkontrol itu artinya opa dan oma mendapatkan pengarahan dari para dokter, itu akan bisa menjalani vaksinasi ya opa oma ya. Tapi nanti kalau misalnya ada beberapa penyakit tertentu, itu tentunya nanti harus menunggu dulu ya. Sekali lagi opa dan oma selamat nanti menjalani vaksinasi, dan sekali lagi
ya ini telah aman ya dari beberapa penelitian yang dilakukan di beberapa negara ya. Saya akan menyebut aja Cina ya. Tadi telah di depan sudah saya sampaikan ya, dari eksekutif Sinovac ini telah mengadakan semacam lobby dan memberikan semacam penjelasan-penjelasan dan sebagainya, sehingga di Indonesia nanti informasi ini perlu dilanjutkan ya, karena pada penelitian ya untuk clinical trial yang pertama dan kedua kan dilakukan di Cina ya, di Indonesia itu yang ketiga ya, di Bandung itu yang jumlahnya sampai 1.600 orang. Semuanya itu kalau di Indonesia memang tidak secara khusus ya melibatkan atau para relawannya orang yang usia antara 50 sampai 60 ya. Maaf ya, 60 sampai 70. Tapi kalau di Cina memang secara spesifik pada penelitian terutama kedua ya, itu efikasi dan safety ya, itu melibatkan ada sekitar 450 yang 4.500 ya orang yang dilakukan untuk penelitian ya untuk mendapatkan tingkat efikasi maupun safety yang aman, dan ternyata aman ya. Oke, kita lanjut. Ya, klik Bapak Agus. Ya. Kemudian yang belum layak siapa ya? Ya, buat opa oma yang memiliki penyakit ginjal yang akut dan kronis, kemudian kasus autoimun ya, dan tentunya dalam autoimun ini ketika masih menerima ya obat-obat yang bersifat imunosupresan, sementara belum boleh ya oma opa, nanti menunggu ya dari bagaimana keputusan dokter-dokter spesialis penyakit dalamnya untuk bisa mengobservasi lebih lanjut ya oma ya. Oke, klik lanjut Pak Agus. Saya sekarang akan bicara ini tentang masalah nutrisional dan adjuvan ya. Tadi di muka saya memberikan semacam ya garis bawah ya tentang vitamin D ya. Karena vitamin D ini tadi setelah mendapatkan perhatian dari para ahli kesehatan dunia karena bisa memberikan upaya proteksi terhadap seluruh masyarakat dunia ya. Terutama tentunya pada oma dan opa kita yang memang kondisi dari imunitasnya memang sudah menurun ya. Ini akan mohon diperhatikan pada caption atau pada layar tayangan ini ya, di sebelah kiri bagaimana vitamin D ini akan kita peroleh ya. Tadi sudah ya dari makanan dari ikan ya, kemudian dari buah-buahan yang berwarna cerah, telur ya, terus kemudian yang di mangkok itu semacam dari mungkin dari kacang-kacangan atau dari dari biji-bijian ya, kemudian sayur, mayur ya, kemudian daging, kemudian jamur ya, kemudian susu yang di atas itu. Tetapi ternyata Bapak dan Ibu sekalian, menurut penelitian ya, asupan makanan itu hanya menyumbangkan ya, itu antara 100 sampai 200 kalori. Padahal kita membutuhkan kira-kira ya normatif itu antara 800 sampai 1000 unit ya, internasional unit ya. Nah ini tentunya dari mana yang diperoleh yang sebenarnya porsi yang relatif mudah, murah dan cepat kita peroleh. Sebenarnya dari sinar matahari Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu saya selalu memberikan anjuran ya kepada opa dan oma ya. Kalau pagi sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi opa bisa kira-kira setengah jam ya untuk melakukan olahraga di luar terpapar matahari ya, ini akan bisa mendapatkan sampai 1.000 unit dari vitamin D ya, gratis ya, dari ya kemurahan Tuhan kita yang selalu memberikan semacam rasa kasih sayang kepada kita semua ya, gratis. Bisa mendapatkan sampai 800 sampai 1.000 unit ya untuk vitamin D ini. Padahal dari makanan yang sangat bervariasi tadi pun itu paling banteranya 100 sampai 200 ya. Nanti di mana rahasianya produk NG2 Kencona perannya. Walaupun dia memiliki kandungan vitamin D ya, tidak begitu besar, tetapi nanti perannya ya, peran untuk dia bisa memberikan efisiensi penyerapan ya terhadap nutrisi-nutrisi tadi yang tadinya itu hanya mendapatkan antara 100 sampai 200 unit ya, tapi dengan adanya NG2 Kencona itu bisa sampai 2 kali ya dalam penelitian yang saya lakukan secara sederhana, sehingga sangat membantu sekali
perannya ya. Nanti belum lagi peran dalam metabolisme ya, maupun peran dalam bagaimana mendapatkan respon yang terbaik ya. Dengan adanya divaksin, tubuh itu harus siap merespon ya, keluar antibodi yang memadai. Nanti akan kita gambarkan ya lebih lanjut lagi. Oke, klik lebih lanjut Bapak. Ini saya akan memberikan dulu gambaran tentang vitamin D tadi. Sekali lagi, dengan berjemur pada sinar matahari ya, kalau pagi jam 7 sampai jam 9, itu kira-kira setengah jam tadi ya, saya ulang lagi. Tapi kalau misalnya ya agak siangan, boleh ya. Tapi dengan batasan walaupun mungkin sampai jam 2 pun oke, jam 10 sampai jam 2 gitu ya. Tapi cukup 10 sampai 15 menit saja ya. Itu kita akan mendapatkan kalori yang cukup. Nah, ini ada semacam prinsip-prinsip sederhana yang dilakukan oleh beberapa negara yang sangat teliti dan sangat maju untuk perkembangannya. Ingat bahwa untuk mendapatkan asupan ya untuk vitamin D tadi sampai memadai untuk para lansia, opa dan oma, ini tentu sangat susah ya. Istilahnya harus ada lagi suplementasi ya. Artinya diberikan secara khusus ya, secara khusus melalui baik itu beberapa suplemen, tapi dari penelitian-penelitian yang kita lakukan itu pun juga tidak memadai dan harus ada pengawasan dari dokter ya, karena juga tidak boleh berlebih ya. Kalau berlebih juga akan susah dibuang ya, karena sekali lagi vitamin D itu sifatnya dia larut dalam lemak tubuh kita ya, sehingga susah dibuang. Beda lah kalau vitamin C, walaupun kelebihan ya dengan mudah ya dibuang melalui urin gitu ya. Oke, untuk itu terutama oma dan opa dan juga keluarga yang memiliki oma dan opa, ayo selalu dimotivasi ya opa-oma kita untuk selalu berjemur pada pagi hari sambil ya olahraga ringan ya, mungkin stretching atau jogging ya, karena situasi sekarang ini untuk opa-oma untuk jalan jalan-jalan di keliling kampung atau apalagi melewati jalan-jalan yang ramai, menurut saya jangan ya. Situasinya tidak memungkinkan, apalagi juga masih musim hujan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini data-data yang di situ tidak saya bahas secara mendetail ya. Nanti lain kesempatan akan saya bahas mendetail ketika kita akan memberikan aspek gerontologi ya kepada oma opa kita secara lebih mendalam, secara mendetail ya, aspek bagaimana ini suplementasi untuk vitamin D misalnya ya. Tapi sekali lagi karena di sini ada ajuvan, ada pendukung berupa N-G2-kenkonat, maka akan lebih ya tidak perlu harus rumit-rumit lah ya, karena dia akan menjadi semacam kayak stimulator ya. Peran dari imunostimulator itu sangat signifikan ya pada N-G2-kenkonat ya. Ini ternyata dalam beberapa penelitian yang kita lakukan, dan ini juga perjalanannya cukup lama Bapak dan Ibu sekalian, hasilnya sangat memuaskan ya. Sehingga tadi kalau Bu Maria menyatakan ya itu sangat ya realistis, karena beliau adalah orang yang di lapangan selalu berhadapan dengan mereka-mereka yang bermasalah dengan kesehatan ya. Jadi jangan hanya aja untuk orientasi masalah virus corona gitu ya. Ini betul sekali Bu Maria, karena apa? N-G2-kenkonat sebelumnya orientasinya justru tidak corona, karena sebelumnya kan ini kan baru 1 tahun ya. Sebelum-sebelumnya justru aneka macam gangguan kesehatan inilah yang diupayakan untuk bisa diatasi ya. Nanti gambaran sebenarnya secara katakan secara simpel gitu sudah kita sampaikan, nanti kita bisa kita review, kita ulang kembali ya. Oke, Bapak lanjut, next Bapak. Ini akan kita memberikan gambaran ini bagaimana vitamin D dan N-G2-kenkonat ini sebagai immune regulation ya. Jadi itu gambar yang di tengah-tengah yang dilingkari itu N-G2-kenkonat plus vitamin D ini akan banyak sekali memberikan semacam nilai kontribusi ya terhadap metabolisme kita, sehingga kita betul-betul bisa menjaga ya tingkat kesehatan kita, sehingga nantinya ketika oma opa kita divaksin ya ini telah siap ya. Nanti akan saya jelaskan secara sederhana aja ini dalam kesempatan ini, karena ini pengantar awal aja ya. Nanti pendalaman kita lanjutkan dalam suatu tema-tema tertentu ya. Di situ akan saya gambarkan itu banyak sekali ya, mungkin bacanya agak terlalu teknis, terlalu medis gitu ya, tapi gambarannya adalah sederhananya begini.
Pokoknya dengan adanya vitamin D yang memadai tadi, ya dari upaya makanan maupun dari sinar matahari, ya yang sangat simpel, sangat praktis dan seolah itu mendapatkan ini berkah dan karunia ilahi ya, dia memiliki luar biasa ini, murah betul-betul tanpa mengeluarkan dana kita hanya cukup berjemur aja ya, tapi itu bisa mensupport sampai mendekat antara 8.000 international unit ya, itu artinya kebutuhan mencukupi ya, tapi tentunya tiap hari dan sebagainya kan kita dipengaruhi cuaca dan sebagainya ya, atau kondisi kesehatan atau kontinus kesehatan dari oma opa kita, sehingga perlu ada dukungan yaitu NG2 Kencona ya. Ini dia akan bisa menstimulasi baik itu yang dimana disebut dengan kekebalan atau imunitas tingkat seluler ya, maupun juga yang tingkat humoral ya, itu yang saya gambarkan yang humoral itu yang B limfosit itu ya, yang di sebelah di bawahnya NG2 Kencona itu ya, itu B limfosit itu nanti dia akan mengeluarkan suatu antibodi ya. Antibodi itu yang paling mudah ya, kita selalu kalau di rapid test itu ya, yang antibodi itu apa? Yang sebenarnya ingin ya tubuh itu segera mengeluarkan yang namanya imunoglobulin pertama kali yang akan menyerang itu yang M dulu ya, itu dia selalu siap ya, selalu siap posisinya ya. Nantinya juga akan disusul yang imunoglobulin G ya, dia akan agak panjang ya. Tapi kemudian dia akan memiliki daya serang yang cepat tapi agak lemah ya. Nanti perlu mendapatkan bantuan ya untuk ya seperti misalnya T limfosit ya. Untuk T limfosit helper 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya ini nanti kita jelaskan lebih jauh lagi. Termasuk diantara yaitu di atas itu adalah sitokins TNF alpha misalnya ya, yang pernah saya singgung di dalam satu brosur itu ada disebutkan di situ tuh dia akan bagaimana kita bisa menanggulangi terjadi peradangan itu ya. Oke, nanti secara lebih teknis gitu ya, nanti akan kita bahas, termasuk diantaranya bagaimana oma opa kita bisa kita tingkatkan ya dengan NG2 Kencona ya, ini sebagai immune regulation ya bersama dengan vitamin D, termasuk nanti bagaimana untuk sistem daripada imuniti kita itu akan lebih respon ya ketika menjalani vaksin. Kenapa kok begitu? Nanti akan saya jelaskan. Oke, Pak Agus, next Bapak. Halo, next ya. Ya, ini saya berikan gambaran, tapi moga-moga Oma sama Opa kita dibantu sama ini para member kita atau para putra-putrinya atau para cucu-cucunya supaya memahamkan secara sederhana ya. Mohon diperhatikan gambar itu yang di atas ya, yang gambar di atas itu bagaimana seseorang menjalani vaksinasi secara massal dan umum ya. Artinya tidak kategori oma dan opa ya. Artinya mereka yang usianya 18 tahun sampai 59 tahun ya. Nah, itu gambar panah itu yang tulisannya antigen X itu ya. Itu pertama kali itu diinjek ya, seseorang diinjek dengan vaksin Sinovac. Sekali lagi kita bicara vaksin Sinovac ya, yang karena penelitiannya ada di Indonesia dan itu yang dinyatakan secara resmi dan sudah dari Badan POM ya, sudah mengeluarkan regulasinya ya. Nah, itu misalnya pada hari pertama ya, setelah begitu ya, itu yang namanya beta sel tadi ya, itu masih naik, masih belum merespon, masih goblok gitu ya. Dia perlu waktu ya untuk nantinya akan dia terbentuk atau dia akan bisa menjadi imunoglobulin ya, yang nantinya akan di plasma ya. Itu memerlukan proses, yaitu grafiknya memproseskan dari grafiknya itu landai terus menjadi kayak bentuk gunung itu ya, primary anti-X respon ya, maksudnya bagaimana merespon dari antigen ya yang ada pada pada vaksin ya. Nah inilah kalau kita ini ya menyarankan ya, kalau ditanyakan dok apakah kita dari sebelum vaksin mau kita konsumsi NG2 Kencona lebih banyak ya, boleh aja ya. Tapi kalau mau signifikan, mau kita merasakan atau bisa mengikutin gitu, kita ya ini tentunya ini idealnya kalau kita mau melakukan penelitian. Tapi kalau enggak ya sudah dari awal aja, pokoknya minum NG2 dari awal karena kita sudah mempersiapkan, sudah mengantisipasi, sudah melakukan preventif. Ya kita tidak kita bicarakan lagi. Tapi kalau mau penelitian ya, titernya naiknya seberapa? Nah ini misalnya gitu kan.
Nah, ini ada seperti Bu Maria itu udah ke tingkat itu ya, karena memang beliau banyak sekali menghadapi pasien-pasien COVID atau orang-orang yang ketakutan dan sebagainya menanyakan tentang titer itu ya. Titer itu apa? Jumlah konsentrasi pada antigen yang sudah dikatakan sudah diproduksi oleh tubuh ya, untuk mengantisipasi apa? Ya mengantisipasi dari antigen tadi ya. Nah, kemudian hari kedua, panah yang kedua itu ya, yang di situ yang sebelah kanannya itu ada tulisannya antigen X dan antigen Y ya. Itu artinya apa? Itu setelah 14 hari ya, 14 hari dilakukan penyuntikan ulang. Karena kita sudah mengenali ya, waktu saya menjelaskan tentang vaksin dari awal itu bahwa vaksin yang kita pakai adalah jenis vaksin yang diinaktivasi ya. Artinya betul-betul dari virus yang sudah dimatikan ya. Dengan apa ya? Ya dengan alasan apa? Alasannya adalah tingkat safety yang tinggi ya, paling tinggi, paling optimal. Tetapi dengan risiko ya, kita harus melakukan vaksinasi 2 kali dan Indonesia cukup bijak Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita mengambil kebijakan itu berarti kita akan mengeluarkan biaya lebih tinggi, mengeluarkan perhatian, mengeluarkan dari ya aneka aktivitas yang cukup tinggi. Ya, tapi kita tempuh. Demi apa? Demi safety yang terbaik ya. Oleh karena itu penyuntian 2 kali ya. Tanda panah yang sebelah kanan itu Bapak dan Ibu sekalian yang kita masih melihat grafik yang di atas ya. Nah, itu nanti baru akan naik ya. Kalau seseorang ingin melakukan semacam ya katakan test case gitu ya, atau ingin mengetahui lah angka titernya betul-betul signifikan tidak naik ketika diberikan NG2 ya. Saya sudah melakukan ya dengan tim. Tapi sekali lagi, mana dok jurnal berita acaranya? Ya jangan bicara dengan itu dulu, nanti saya berikan alasannya ya. Sekali lagi, ketika seseorang diberikan suntikan kedua, ya, yang disebut suntikan kedua, tapi sebelumnya ya, jadi saya menyarankan kalau ingin tahu itu hari ke-10 lah ya. Jadi 4 hari atau 5 hari sebelum disuntik yang kedua, disuntik vaksin kedua maksud saya. Kita geber aja dengan NG2. Nanti kita lihat, ya, kita teliti lah. Sebaiknya sebelum diinjek ya. Sebelum diinjek yang kedua, itu kita teliti berapa angka titernya. Itu sangat menarik perhatian. Semuanya menunjukkan angka di atas normatif ya, angka 70 dan sebagainya. Yang tidak diminumi Kenkona atau NG2 secara khusus itu biasanya sudah menurun ya, angkanya tinggal 20 ya untuk titer antibodinya ya. Angka 20, 30. Tapi yang minum NG2 bisa mencapai 70, bahkan ada yang angkanya 100 lebih ya. Ini ya informasinya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya akan beralih pada penjelasan yang di bawah, grafik yang di bawah Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini pada lansia ini ya. Ini kaitannya perbedaannya hanya di timeline untuk imunisasi prosesnya ya. Pertama kali disuntik, kemungkinan ya ini dari kesepakatan para ahli kita membicarakan dan ini kita sudah mendapatkan gambaran kira-kira nanti disuntiknya kedua bukan hari ke-14 tapi hari ke-28 dengan pertimbangan apa? Sekali lagi oma dan opa kita ini sudah memiliki penurunan ya respon terhadap sistem dari imunitas ya, sehingga antibodi ini memerlukan waktu agak lama. Nah, disinilah peluang Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa tadi pertama kali saya menjelaskan antara vitamin D ya, sekaligus kita berikan semacam dukungannya ya. Karena kalau vitamin D kan penelitiannya sampai global internasional ya, termasuk WHO pun melakukan penelitian ya. Oke, sekarang kita NG2 tidak perlu menunggu penelitian, tapi sudah secara katakanlah empirical. Artinya empirical itu langsung kepada mereka-mereka yang bermasalah terhadap kesehatan dan sebagainya. Dan kita memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa memberikan rasa kenyamanan, rasa was-was kepada oma dan opa kita terhadap respon antibodinya. Karena memang ya kembali lagi secara natural semua opa-oma kan lamban gitu ya. Tapi ini kita jaga. Ya kita dukung dengan NG2 bersama dengan vitamin D ya. Sehingga selama menunggu dari 28 hari ini diharapkan tidak terjadi terpapar, terinfeksi, tertular dari COVID-19. Bahkan angka titernya selalu stabil ya, sehingga bisa kalau misalnya terjadi infeksi ya atau terpapar ya itu pada tingkat yang dimana beliau tidak menunjukkan gejala sakit ya. Nah ini itu yang seandainya beliau mengalami terpapar ya,
Karena sekali lagi sekarang ini memang kita harus melihat misalnya adanya varian baru B117 dan sebagainya itu ya masyarakat kan makin galau gitu ya. Apalagi dari oma dan opa kita yang memang secara natural, secara alamiah, secara umum memang memiliki imunitas yang rendah ya. Nah, ini tentunya kita harus antisipasi dan kita perhatian secara khusus. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang memiliki ya opa dan oma, mohon sekali lagi dengan adanya solusi yang sangat simpel, sangat pragmatis, ini dijadikan sarana untuk kita memberikan kasih sayang, perhatian, takzim dan hormat kepada oma dan opa kita. Oke, kita lanjut Bapak Agus. Next. Ya, saya akan mengingatkan aja bagaimana peran dari NG2 Kencona. Ya, tadi kan sudah dijelaskan. Oh, bagaimana antioksidan misalnya. Saya akan secara cepat aja menjelaskan karena ini review aja, terutama tentunya terutama kepada putra putri, cucu dan sebagainya. Mohon menjelaskan kembali secara sederhana ya. Bagaimana sih sebenarnya virus tadi itu menginfiltrasi ya atau menginfeksi tubuh kita ya. Ini gambarannya seperti ini, kelihatan itu di situ yang seperti buah srikaya itu ya, itu virus itu ya. Dia ada protein spike ya. Protein spike itu apa ya, kayak paku-paku itu yang nantinya tempat atau bagaimana virus itu bisa menempel ya melalui paku-paku itu. Nempelnya di mana? Nempelnya adalah pada bagian dari membran ya atau kulit terluar dari sel-sel tubuh kita ya. Kebetulan ada di situ ada yang namanya enzim AC2 ya, angiotensin converting enzim 2 itu tempat nanti nempel. Ya, bagaimana nanti supaya dia dilindungi. Nah, ini gambarannya. Nah, melalui NG2 Kencona bisa terlindungi. Nih. Mohon diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian, di situ ada yang sel ya, ada inti sel, itu ada sel ya, gambarnya sel. Pada bagian tepinya atau membrannya itu ada yang warna biru ya. Itu dilapisi oleh antioksidan yang tinggi dari produk NG2 Kencona kita ya, mampu melindungi semacam itu. Seandainya lolos, nah seandainya lolos itu yang di atas tuh, yang di sebelah kanan itu ya, seandainya lolos ada gambar panah-panah hitam itu, saya gambarkan itu virusnya ya, virus bisa masuk. Bagaimana caranya nanti mengatasi kalau lolos? Nah, gambarnya seperti ini. Ya, antioksidan itu apa dan sebagainya. Antioksidan itu adalah diantaranya dari sisa pernapasan kita ya, berupa karbon dioksida, bahkan O2 ya, sisa O2 yang itu bisa menjadi radikal bebas setelah kita jadikan sarana pernapasan kita ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kemudian ada vitamin C, vitamin E yang ada pada NG2 Kencona ya. Sumbernya dari mana ya? Banyak sekali ya. Yang namanya radikal bebas itu ya, yang akan menyerang pada selain virus itu diantaranya dari asap rokok ya, dari bahan-bahan kimia, termasuk diantaranya radiasi dari sinar listrik kita itu juga merupakan suatu oksidan ya. Dia akan menjadikan tubuh kita tidak sehat kalau kita tidak memiliki antinya ya, atau penangkal oksidan tadi disebut dengan antioksidan ya. Banyak sekali termasuk sinar matahari. Nah, sinar matahari itu ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya tidak baik ya. Jadi sekali lagi hal itu harus kita proteksi sedemikian rupa ya dengan adanya super antioksidan ya, dan itu ada pada NG2 Kencona. Saya tidak akan menjelaskan secara mendetail ya, nanti lain kesempatan. Nah, ini gambarannya ya, bagaimana NG2 Kencona itu akan memproteksi daripada sel-sel tubuh kita ya. Sel-sel tubuh kita itu ada 100 triliun ya. Nah, ini kalau satu sel tadi itu mengalami tadi oksidasi atau dari radikal bebas tadi, itu bisa merusak dari sekian juta sel. Dari satu sel dia akan karena semacam efek dari efek snowball ya, atau bola salju, atau efek bola pingpong ya. Dari satu sel yang satu yang mengalami oksidasi ya, dia akan menyodok dari sel yang dekatnya terus saja beruntun ya, atau berantai ya, sehingga nanti akan berantakan selnya. Itu pada gambar di bawah itu ya. Ini saya menjelaskan mekanisme dari NG2 Kencona sebagai super antioksidan ya, membantu bagaimana bisa dia melakukan semacam substitution dari yang namanya electron loss ya, atau elektron yang lepas ya. Oke, itu mungkin terlalu teknis, nanti lain kesempatan dibahas lebih mendetail lagi dah ya. Tapi ini secara umum aja ya,
bahwa NGT-kencona ketika dia berkolaborasi bersama dengan vitamin D, betul-betul dia perannya ya sebagai penjaga garda terdepan ya, yaitu sebagai super antioksidan ya, sebelum virus itu masuk ke dalam sel ya. Itu nanti akan membantu. Oke. Ya, oke. Sekarang saya jelaskan itu tentang bagaimana kalau sudah masuk tadi ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, tadi coba kembali dulu ke next sebelumnya Bapak. Klik sebelumnya coba. Terus lagi. Terus lagi. Ya, itu ya. Itu yang di atas, yang di dalam sel. Oh, sudah Bapak. Next yang tadi, yang gambar tadi. Berarti klik ke depan. Ya, itu. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi antioksidan ya, itu peran utamanya itu ketika dia di membran. Tadi kan ada beberapa protein ya, yang dia menjadi tempat masuknya dari virus tadi ya, reseptor tadi, itu diblok. Tapi bisa aja lolos ya, karena virusnya kuat, banyak begitu ya. Seandainya lolos, masuk ke dalam sel, itu gambarnya yang di atas tuh. Ada dalam sel, kemudian ada tanda-tanda panah itu, merah itu artinya virus bisa masuk ke dalam sel. Nah, bagaimana cara NG2-kencona membantu tubuh kita untuk mendapatkan perlindungan? Ya, oke, klik 3 kali Pak Agus. Klik lanjut maksudnya. Ya, terus, ya, stop. Oke, ini saya jelaskan, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau dari tangan kanan saya itu paling kiri ya, paling kiri itu ada tulisannya NG2-kencona, di bawahnya itu flavonoid ya. Kandungan flavonoid di dalam tanaman-tanaman obat ya, atau tanaman jamu di dalam NG2-kencona itu sangat banyak sekali ya. Nah, flavonoid ini perannya Bapak dan Ibu sekalian itu dia melakukan semacam ngeblok ya, ngeblok atau nyetop dari logistik sel tadi. Kenapa? Karena sel tadi sudah terinfeksi. Sekali lagi tadi bicara dari awal ya. Dari awal tadi ini bagaimana gambarannya untuk NG2-kencona membantu sel-sel yang sudah dimasuki dari virus tadi. Ya. Kenapa kok dia ngeblok sel tadi? Inilah dari kecerdikan dari secara apa ya namanya suatu kejeniusan dari bahan-bahan yang natural ya. Dia bisa mengerti kalau sel itu sudah terinfeksi, maka dia bukannya mendukung ya, karena setiap sel itu kan harus mendapatkan asupan makanan ya, nutrisi, oksigen, kemudian juga beberapa hormon ya untuk proses, termasuk diantaranya yang sangat mungkin kita kenali itu yang disebut dengan hormon insulin ya, untuk mendapatkan energi. Tapi ini semua diblok sama dia, sama flavonoid ini ya. Tujuannya apa? Supaya dia segera musnah, mati bersama dengan virus-virus yang sudah jutaan yang ada di dalam sel tadi. Itulah nanti yang disebut dengan proses apoptosis ya. Sebenarnya di dalam tubuh kita sudah memiliki mekanismenya ya, melalui yang namanya T limfosit untuk sitosik ya, sitoksik ya, itu dia telah akan memerintahkan kepada T limfosit tadi untuk bisa memberikan semacam apa ya, istilahnya dorongan sedemikian rupa supaya sel itu bisa segera luruh, hancur ya. Tapi ini lamban, lama. Oleh karena itu perlu ada dukungan dari luar ya. Oleh karena itu nanti ada kekebalan yang sifatnya adaptif ya, harus diupayakan, didukung oleh kita-kita ini yang memiliki kesadaran kesehatan ya. Inilah namanya nanti adanya semacam orientasi untuk tingkat seluler. Itulah yang nanti dituju Terawan ya. Dokter Terawan melakukan namanya vaksin Nusantara itu kaitannya adalah dengan upaya langsung ya mendapatkan tingkat kekebalan seluler ya. Dan ini ternyata NG2-kencona jauh lebih mendahului, bukan? Oke, nanti penjelasan lebih lanjut dengan itu nanti dengan tanya jawab. Oke, next Bapak. Halo, masih bisa direspon? Halo. Sudah ganti slide Dok. Sekarang sel yang terinfeksi virus. Ya, setelah terdeteksi virus tadi, bagaimana natural green kencona ini akan menghancurkan ya, menghancurkan dari sel tadi, yang namanya itu teori apoptosis ya. Saya memerlukan waktu lebih 10 tahun untuk menjelaskan para dokter, para ahli
bahwa di dalam herbal itu punya kemampuan semacam itu ya, dengan penelitian-penelitian panjang ya, tapi sekarang kita bisa memformulasikan di dalam NG2 Kencona. Gambarannya sederhana, tadi kan kita bicara tentang masalah flavonoid ya, flavonoid tadi dia mengeblok ya melalui protein kinasenya, sehingga dia tidak mendapatkan ya logistiknya, asupan nutrisi, oksigennya, kemudian juga beberapa hormon, beberapa termasuk diantaranya adalah misalnya insulinnya, semua diblok ya, sehingga dia mempercepat untuk kematian ya, kematian sel disertai dengan kematian dari virus yang sudah berkembang biak di dalam sel ya, karena virus itu ketika dia masuk ke dalam sel dia akan melakukan yang namanya replikasi atau duplikasi, dari 1 menjadi langsung menjadi 4 menjadi langsung menjadi 16 ya, kelipatan eksponensial. Ini sangat cepat sekali, luar biasa. Oleh karena itu perlu segera dimatikan sel itu ya, supaya nanti tidak berkembang biak atau metaspesies yang dimana nanti menjadi jumlahnya sangat besar sekali ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi tentang masalah bagaimana kolaborasi ya antara vitamin D ya yang lebih banyak ke arah metabolisme, tapi selain itu NG2 Kencona tidak hanya masalah metabolisme, tapi ke arah bagaimana dia langsung membantu menstimulasi untuk penyerangan daripada katakan virus. Tapi kerjanya tentu berbeda ya dengan sistem antibodi tubuh kita ya. Tapi dia merupakan dukungan yang sangat-sangat signifikan ya. Lanjut Bapak Agus. Jadi hari tadi bongkar tuh. Ya. Dulu. Kursi. Iya, klik lagi Bapak Agus. Jadi pasang Ya, sebagai akhir dari presentasi pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian, motivasi ya pada siapapun Bapak dan Ibu sekalian yang terpapar, terkena, tidak perlu galau ya. Sisi lain masyarakat yang tidak terpapar, tidak terinfeksi, jangan mendiskreditkan, jangan memojokkan ya, jangan mengisolasi ya. Bukan mungkin menjauhi mereka-mereka yang terkena. Ingat, mereka yang telah terpapar COVID-19 ya, ini akan menjadi manusia era baru kesehatan dunia ya. Dia akan membantu kita mempercepat bagaimana diselesaikannya wabah ini atau pandemi ini. Karena apa? Kalau mereka-mereka yang sudah terkena menulari kita, ini yang menularkan itu sudah rendah ya. Karena dia sendiri menjadi istilah itu menjadi pahlawan ya, menjadi pionir. Ya, telah berkorban ya untuk nantinya kepada orang-orang yang terpapar kemudian itu lebih ringan lagi. Oleh karena itu harus kita hormati ya. Jangan sampai mereka ya istilahnya itu kita pojokkan, bahkan ada yang bahkan sempat diusir ya. Ini tentu perlakuan yang sangat tidak manusiawi dan tidak paham ya. Kalau kita memahami, sekali lagi mohon ini juga diinformasikan kepada masyarakat luas. Mereka yang sudah terkena COVID, sudah terinfeksi dengan COVID-19, itu mereka menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian, ketika mereka menularin kita, virusnya sudah lemah. Ya, tingkat dari katakanlah keganasannya ya, itu sudah menurun. Karena apa? Dia sudah memasuki dalam tubuh orang yang terinfeksi tadi ya, dia pasti akan mendapatkan perlawanan dan dia ada lemah ya. Jadi keturunan virus itu sudah melemah ya. Oleh karena itu harus kita hormati, kita jaga ya, kita untuk saling mendukung ya, sehingga nantinya segera bisa kita teratasi kasus untuk pandemi. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi salam hormat, salam takzim, salam kasih sayang kepada oma opa kita. Selalu aja bahwa oma dan opa kita akan kita selalu jaga, kita hormati, dan akan menjadi orang-orang yang selalu kita kenang. Oke Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.